Sama, betul kata Mas Budi. Seperti pertanyaan Mas Rio yang pertama. Ini nasib suami dan juga anaknya kan gitu ya. Yang tadi di awal disampaikan bahwa yang bersangkutan itu mendirikan perusahaan RNB. Nah begini rekan-rekan. Pasal yang diterapkan saat ini adalah pasal 12 huruf I. Itu ya. Itu terkait dengan konflik of interest atau benturan kepentingan. Jadi titiknya di sini ya. Titiknya itu adalah siapa yang punya konflik kepentingan di situ. Tadi saya sudah jelaskan itu ada 3 hal. Pertama, waktunya, tempatnya, dan kewenangan yang dimilikinya. Kan gitu. Diuji di situ. Nah, perusahaan itu RNB ini bergerak di Pekalongan, mengerjakan pekerjaan di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pada saat itu yang menjabat sebagai bupatinya adalah saudari FAR. Nah, gitu. Kemudian yang berkonflik kepentingan itu adalah saudari FAR. Karena dia sebagai kepala daerah di situ, dia punya kewajiban untuk melakukan pengawasan atau controlling terhadap seluruh kegiatan pengadaan atau pekerjaan yang ada di wilayah hukumnya Pekalongan tersebut. Seharusnya kalau dalam sepak bola itu, wasit itu nggak boleh ikut main. Itulah gampangnya kan seperti itu. Nah ini ikut main. Jelas lah. Itu kan seperti itu. Nah tadi kan ada beberapa yang mengatakan, ya mau bagaimana lagi? Ada yang lebih murah sih Pak. Tapi kan ini perusahaan ibu. Nah, bilangnya ibu karena si para pegawai yang ada di situ, secara struktural dia merupakan bagian dari pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Gampangannya bosnya ya ibu bupati itu gitu. Bosnya punya perusahaan ya pastilah. Apalagi disuruh sama bosnya kan, pilih ini jangan sempat ini. Memang ada Mas Mario betul. Tadi suaminya ikut bikin perusahaan. Kemudian juga anaknya di beberapa keterangan disebutkan dia anggota DPR betul di situ. Ya di Kabupaten Pekalongan itu ikut juga nyampaikan. Hanya dalam konteks perkara ini, kemudian kita dalam waktu 1 kali 24 jam harus menetapkan tersangka. Tentu pasal yang dipersangkakan dan kecukupan alat buktilah yang menentukan siapa yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Tapi bukan berarti sampai di sini. Setelah penyidikan ini nanti berjalan, ya kita lihat nih kecukupan alat bukti yang lainnya, gitu ya. Untuk orang-orang yang lainnya, person-person yang lainnya, kita juga tentu setelah nanti cukup, pasalnya mungkin bisa pasal yang berbeda, karena dia tidak punya kewenangan di situ, ya kita akan tetapkan seperti itu. Termasuk juga tadi terakhir dari Mas Yus menyatakan, bagaimana Pak perusahaannya? Nah, betul. Ketika perusahaan ini hanya digunakan sebagai sarana untuk korupsi, tentu nanti bisa ditetapkan korporasi gitu ya. Seperti itu. Dan karena tadi juga saya sampaikan bahwa uang masuk kemudian uang keluar, mereka artinya dirubah bentuk gitu ya. Sudah masuk kategori merubah, menyimpan, dan lain-lainnya. Pasti pertanyakan TPPU kan. Nah seperti itu. Nanti kita akan terus ini bergerak perkaranya. Jadi mohon sabar ya Mas Mario. Alhamdulillah banyak masukan seperti disampaikan tadi oleh Mas Jubir. Tentunya kami juga karena ini jarang-jarang gitu ya. Maksud saya sudah hal yang maju itu jarang-jarang ini digunakan. Kenapa? Karena sudah lebih maju. Jarang yang tadi Mas Yus juga sampaikan banyak di beberapa tempat gitu kan. Karena mereka semuanya
ini semuanya mungkin merasa takut, merasa ini. Nah, dikasih dulu ininya ke Mas Mario, mau nanti nyampaikan. Begitu ya Mas Mario, Mas Yus, tenang, tapi ini baru Mas Rio ya, Mas Mario nanti. Nah, sehingga kita juga memerlukan dukungan dari teman-teman ini untuk membongkar yang jenis-jenis seperti ini, itu kan tidak mudah. Ini yang Mas Rio. Kemudian tadi disampaikan ya Mas Rio ya, ditangkap bersama Gubernur Jateng di Semarang itu. Selama kami ada di posko itu nggak ada informasi itu. Gitu. Ini kami sampaikan aja. Tapi saya kurang tahu kalau si ibunya apakah seperti apa gitu. Tapi di posko itu kan komunikasi langsung terus dengan kami. Yang ada di lapangan dengan yang di posko. Tidak ada informasi seperti itu. Kalau di Semarang betul. Karena pada akhirnya setelah dari Pekalongan itu tim ada yang bergerak ke Semarang. Bahkan hampir kehilangan yang bersangkutan gitu. Tapi di hampir tengah malam baru ketemu. Tengah malam itu baru ketemu dan bisa diamankan. Kemudian yang ketiga dari Mas Rio terkait kayaknya enggak kan di SPB apa ini karena ini mobilnya tuh mobil listrik ya. Nah itu SPKLU. Nah, dia sedang ngecas itu gitu. Nah, jadi teman-teman penyidik dan penyelidik yang ada di lapangan itu sudah mengetahui atau dapat informasi terkait jenis mobil dan nomor mobilnya. Nah, ketika nyampe ke Semarang itu ya itu juga semacam keberuntungan lah, dicari ternyata mobil-mobil listrik ada gitu, lagi dicas gitu, lagi diisi. Nah, disitulah ketemunya. Itu informasi yang disampaikan oleh teman-teman di lapangan kepada kami gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan profesi ya, ada profesi entertain itu ya, apa entertainer, kemudian yang masuk ke area politik kan seperti itu ya. Itu kami pikir sih tergantung kepada pribadi-pribadinya ya. Tidak bisa kita mengeneralisir bahwa seorang entertainer masuk ke ranah politik lalu di politiknya tidak akan jalan gitu. Kita bisa melihat gitu ya, beberapa contoh entertainer juga berhasil menjadi seorang politikus yang baik gitu, yang berhasil. Nah, kalau di luar negeri bisa kita lihat Ronald Reagan itu dulu kalau tidak salah bintang film gitu. Tidak berhasil juga gitu. Seperti itu. Jadi tergantung dari pribadinya masing-masing bagaimana orang itu ingin bekerja di situ, menjiwai, dan ketika menjadi pejabat publik ya tentunya entertainernya itu menjadi sebuah modal di mana bisa mendekatkan diri dengan masyarakat. Tapi tentu harus diikuti dengan ya karena dunianya dunia baru, dunia politik ya belajar tentang politiknya seperti itu. Dan banyak juga yang berhasil yang saat ini ada di DPR, banyak entertainer yang ada di sana. Saya pikir juga beliau-beliau sangat berhasil. Ini tergantung kepada individunya. Mas Mario, peran dari legislatif. Saudara FAR juga sebelumnya itu kalau tidak salah dari riwayatnya ya, sebelum anggota menjadi wakil bupati, kemudian jadi bupati, ini periode yang kedua ya, Mas Mario, itu juga di DPRD sana gitu ya, berkecimpung. Tentu ada kolega-koleganya yang dikenal di sana. Dan kalau yang aktif secara langsung, ya putranya gitu ya, yang tadi di Mas Mario sampaikan itu masuk di bagian dari yang menjabat di perusahaan RNB itu gitu, dan dia juga mendatangi, ini keterangan-keterangan yang ada ya, kami sampaikan sedikit mungkin ya untuk menambah penjelasan. Jadi dia aktif gitu. Hanya tadi Mas Mario dengan penerapan pasal yang 12I kemudian kita fokusnya kemana, inti dari pasal itu pemenuhan unsur pasalnya gitu ya. Nah, terkait dengan konflik of interest dan lain-lain. Nah, yang ini tinggal setelah
pengembangan ya di penanganan perkara ini tentu penyidikan. Nanti akan lakukan penyidikan. Nanti Mas Mario tunggu. Nah, kalau sudah kecukupan alat buktinya terpenuhi dan nanti kemungkinan besar di pasal juga akan berbeda, ya kita akan tetapkan seperti itu. Kalau kecukupan alat buktinya. Silakan Pak Deputi. Ya, ini saya cuma mengutip soal pernyataan dengan analogi yang Pak Deputi katakan. Kalau misalkan ini bermain bola ya kan, tadi dikatakan bahwa kok wasit ikut main gitu loh, bupatinya kan gitu kan, yang waktu dan tempatnya perusahaannya sama dan di lokasi yang sama. Lah anaknya kan juga di waktu yang tempat yang sama, malah justru dia bukan wasit, dia VAR-nya gitu loh. Yang fungsi pengawasan DPRD loh, bukan bupati. Yang ngawasin bupati kan ini VAR-nya. Harusnya ikut pasal 12I. Sebelumnya kemarin sudah saya tanya ke Jubir. Ini benar nggak pasal 12I? Betul. Benar Pak Jubir ya. Saya nanyakan kemarin 12I itu saya sudah sempat tanyakan. Itu kemarin. Ya karena kalau bicara konteks analogi yang Deputi sampaikan, seharusnya dia masuk 12I-nya. Waktu dan tempatnya. Kalau dibilang bupati wasitnya, ini VAR-nya loh. Kok VAR-nya nggak ikut 12 huruf I, harusnya masuk. Itu aja, makasih. Iya, makasih Mas Mario atas masukannya. Saya lanjutkan, tidak perlu saya jawab ya. Ada pembagian ini beberapa ini. Apakah ada perintah dari suaminya seperti itu? Sejauh ini yang kami dapatkan informasi dalam waktu 1 kali 24 jam terhadap informasi dari saudara FAR maupun dari putranya gitu ya. Suaminya itu pasif gitu ya. Ini yang diperoleh sementara selama 1 kali 24 jam ya. Kemudian ada informasi bahwa semua pekerjaan di sana harus izin suaminya kan gitu ya. Ini terima kasih informasinya dari Mas Mario. Hanya saja sejauh ini saksi yang kami periksa itu mudah-mudahan lah kedepannya ada yang bisa menyampaikan seperti itu gitu ya Mas Mario. Itu karena nggak mungkin kami mencuplik keterangan selain dari keterangan saksi atau tersangka. Ya, mudah-mudahan informasi itu bisa kita dalami dan bisa disampaikan oleh para saksi. Karena terus terang saja mungkin saya membayangkan begini bahwa seorang bupati kemudian punya suami juga memiliki jabatan di legislatif, anaknya pun di legislatif, anggota pemerintahan di sana gitu ya, para kepala dinas dan lainnya itu juga tentu akan merasa segan gitu ya, ketika dia memberikan informasi dan yang lainnya. Apalagi kemarin-kemarin pada saat yang bersangkutan masih menjabat gitu, tentunya sehingga dimenangkannya perusahaan itu ya memang sangat wajar seperti itu. Tapi informasi seperti itu terima kasih, tentunya akan kita dalami. Kemudian peran dari suami sudah ya, pembagian harta dan lain-lain. Nah begini Mas Mario, jadi ini sekaligus juga menjawab yang dari Mas Yus, bahwa selain dari 19 tadi ya, yang dibagi-bagikan sudah disebutkan, ada penerimaan-penerimaan lain yang kami duga berasal dari tindak pidana korupsi. Itu artinya bahwa ada hal-hal lain ya yang belum kita bisa tentukan uang itu. Kita menduga dari tindak pidana korupsi seperti itu. Makanya ada dapat diterapkan pasal 12 B besar gratifikasi gitu ya. Nanti akan kita dalami pada saat penyidikan sehingga nanti setelah diperoleh di penyidikan ya, apakah itu terkait dengan suap ataukah jual beli jabatan? Karena yang Mas Yus dan Mas Mario mungkin sering dengar, lazimnya kan begitu nih.
suap jabatan, jual beli jabatan gitu kan, pekerjaan dan lain-lainnya. Itu yang akan kita dalami. Termasuk juga tadi ada mobil atau kendaraan-kendaraan, ada uang dan yang lainnya. Kemudian keterlibatan anggota DPR. Sudah tadi dijelaskan bahwa anak yang bersangkutan ya itu menjadi direktur di situ. Tadi kan diganti. Ya, seperti itu. Kemudian dia juga aktif ya dalam menyampaikan kepada beberapa pihak gitu ya, pada dinas terkait dengan PT RNB-nya tersebut. Selanjutnya ke Mas Yus, status suami, kemudian perusahaan sudah juga tadi ya. Kemudian orang-orang dekat, ini seperti apa nantinya? Tadi sudah dijelaskan juga bahwa tidak berhenti di sini, ya Mas Yus ya. Kita keterbatasan waktu, dalam 1 kali 24 jam harus menentukan siapa yang jadi tersangkanya berdasarkan kecukupan alat bukti. Seperti itu. Ya, bukan berarti orang dekat tadi yang disampaikan Mas Mario itu juga adalah pengawas gitu ya, yang mengawasi, tidak hanya wasit menjaga PAR begitu seperti itu. Nah, kita lihat karena diperlukan kecukupan bukti, karena tentunya juga kita tidak boleh kalau memang belum cukup buktinya lalu kita tetapkan. Lebih baik kita memberikan waktu kepada para penyidik untuk melengkapi keterangan dan bukti-bukti sehingga bukti-bukti itu cukup dan kita menetapkan tersangka itu berdasarkan benar-benar berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi tidak kita paksakan. Mobil-mobil berasal dari mana? Ya kami menduga bahwa mobil-mobil itu juga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, di mana ada penerimaan-penerimaan lain selain dari yang 19 miliar tersebut. Begitu mungkin Mas Budi bisa. Baik, terima kasih.